Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Semoga anak-anak hari ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita hari ini akan belajar tema 6 tentang cita-citaku sungguh mulia. Subtema 3, rajin berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 3. Yuk kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi. Sebelum kita belajar tentang mendeklamasikan puisi, kita harus mengerti apa arti mendeklamasikan puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Mendeklamasikan puisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Ekspresi wajah. Penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. 2. Lafal. Lafal atau penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. 3. Intonasi. Intonasi tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata-kata tertentu. 4. Irama. Irama panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. Yang terakhir, gerak tubuh. Gerak tubuh penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah. Selain itu, ada beberapa langkah mendeklamasikan puisi dengan benar dan tepat. Ada 4 langkah. Yang pertama, pahami isi puisi. Yang kedua, tentukan nuansa pembaca puisi, apakah gembira atau sedih. Yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Yang terakhir atau yang keempat, berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Nah, setelah kita belajar tentang mendeklamasikan puisi, kita juga akan belajar tentang keragaman keagamaan di sekitar kita. Sebelum kita mengenal tentang keragaman keagamaan di sekitar kita harus tahu apa arti dari keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan di segala bidang yang termasuk keberagaman di Indonesia, antara lain suku bangsa, jenis kelamin, adat istiadat, agama, dan juga budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, antara lain 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, pengaruh negara kepulauan. Selain itu, ada beberapa jenis keberagaman di sekitar kita. 1. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Yang ketiga, keberagaman agama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keberagaman agama. Sama seperti suku dan bangsa, setiap orang juga memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang secara sah diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita akan menemukan perbedaan agama di sekitar kita. Misalnya, ada teman yang beragama Islam, Kristen, dan lain-lain. Selain itu, berbedanya agama tentu juga memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Di buku tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 3,
Di halaman 144 sampai 145 ada beberapa gambar tempat ibadah umat beragama. Silakan diamati ya anak-anak. Kita hari ini sudah belajar tentang mendeklamasikan puisi, keberagaman keagamaan di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Yuk kita belajar bersama-sama. Persebaran sumber daya alam yang berupa aneka macam tumbuhan, hewan, dan barang-barang tambang tersebar di beberapa daerah. Persebaran sumber daya alam dapat diketahui melalui peta tematik. Perhatikan peta persebaran tumbuhan berikut ya. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman padi sendiri terdapat hampir di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Palawija juga terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sayur dan buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang dan Cipanas di Jawa Barat, Batu di Jawa Timur, dan dataran tinggi Karo di Sumatera Utara. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Berikut ini jenis-jenis tanaman industri dan daerah penghasilnya. Karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. Kopi terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Teh terdapat di Bandung, Jawa Barat, dan masih banyak lagi jenis-jenis tanaman industri. Hutan di Indonesia ada yang terdiri atas satu jenis tanaman atau homogen, dan ada yang terdiri atas bermacam-macam tanaman atau heterogen. Kita sudah belajar tentang sumber daya alam tumbuhan. Kita lanjut belajar tentang sumber daya alam hewan. Perhatikan peta penyebaran hewan berikut. Hewan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar banyak terdapat di hutan-hutan seperti ular, harimau, kera, dan sebagainya. Hewan ternak. Selain itu, juga banyak hewan yang diternak oleh penduduk. Di antaranya ada ternak sapi di Boyolali, Jawa Tengah, ternak ayam di Pengalengan, Bandung, dan masih banyak lagi hewan ternak yang diternak oleh penduduk Indonesia. Nah, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dalam video pembelajaran hari ini. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.